Baik, di minggu yang ke-11 kita akan belajar tentang perjanjian, perintah Tuhan, dan peran para nabi. Itu adalah topik kita pada minggu yang ke-11 ya. Perjanjian, perintah Tuhan, dan peran para nabi ya. Nah, sebagai pendahuluan kita perlu memahami atau mengerti arti daripada kata atau topik ini, yaitu perjanjian, perintah Tuhan, dan para nabi ya. Perjanjian itu, ya, perjanjian yang dimaksud dalam konteks ini adalah janji Tuhan kepada manusia ya. Seseorang, nanti kita akan lihat ada nama-nama individu seperti Nuh, Abraham, seperti itu ya. Seseorang, bangsa ya, Israel ya, atau umatnya ya. Eh, Kemudian di perjanjian baru juga nanti kepada umat Tuhan ya, kepada orang Kristen seperti itu ya. Jadi perjanjian di dalam konteks atau dalam topik ini artinya adalah janji Tuhan kepada manusia ya, baik individu ya, seseorang, bangsa atau umat Tuhan ya. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah, ya, bagaimana dengan perintah Tuhan, karena tadi sudah tentang perjanjian, sekarang perintah Tuhan ya. Perintah Tuhan adalah apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan sebagai pihak yang terkait dalam perjanjian ya. Jadi untuk lebih memahami tentang perjanjian ya, itu kita selain kata janji yang berkaitan dengan kata perjanjian, kata yang paling membantu juga untuk memahami adalah komitmen ya. Jadi komitmen, komitmen Tuhan, komitmen umat Tuhan itu akan kita lihat di dalam perjanjian itu. Jadi Tuhan biasanya berjanji akan memberkati ya, akan memberikan sesuatu yang hebat, yang luar biasa kepada umatnya. Jadi biasanya seperti itu nanti kalau kita temukan di dalam eh, janji-janji Tuhan ya kepada umatnya ya, pada individu ya. Dan dampak janji Tuhan kepada individu biasanya juga lebih besar kepada bangsa dan juga kepada dunia seperti itu, atau kepada bangsa-bangsa seperti itu ya. Nah, perintah Tuhan adalah apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan sebagai pihak yang terkait dalam perjanjian. Jadi pihak yang terkait itu adalah Tuhan ya, dan juga umatnya, atau terkadang Tuhan dengan individu tertentu ya, seperti Nuh ya, Abraham, Musa, Daud seperti itu ya. Perintah Tuhan adalah apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan sebagai pihak yang terkait dalam perjanjian. Perjanjian dan perintah Tuhan itu berkaitan satu sama lain ya. Perjanjian itu adalah apa yang diadakan oleh Tuhan ya, janji Tuhan, dan perintah Tuhan adalah apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Jadi kedua pihak ini mempunyai hal-hal atau sesuatu yang harus dilakukan ya. Komitmen seperti itu ya. Ada janji, ada hal yang harus dilakukan dari kedua belah pihak. Nah, kemudian peran para nabi. Apa itu peran para nabi? Peran para nabi adalah untuk mengingatkan umat akan perjanjian Tuhan dengan mereka, agar mereka setia dengan perjanjian itu, dan agar mereka melakukan dan tidak melanggar perintah dan kehendak Tuhan. Ya, jadi itu peran para nabi. Mereka mengingatkan, mereka eh, mendorong agar umat itu melakukan perintah-perintah Tuhan dan menegur mereka apabila mereka melanggar perintah-perintah dan kehendak Tuhan ya. Nah, keunikan perjanjian Tuhan di Alkitab ya, ini penting untuk kita pahami karena perjanjian Tuhan di Alkitab itu beda ya. Beda dengan perjanjian-perjanjian yang biasa mungkin kita mengerti dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Di mana perbedaannya? Yang pertama, perjanjian Tuhan itu bukan perjanjian antar pribadi atau pihak yang setara kedudukannya. Ya, kita dengan Tuhan kan beda ya kedudukannya. Ya, seperti itu ya. Oh, ya, kedudukan kita tidak setara dengan Tuhan ya. Tuhan itu maha tinggi, kita ciptaan kita rendah jauh di bawah Tuhan seperti itu ya. Jadi untuk pihak yang mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi, perjanjian tidak selalu
Ya, ini yang kedua. Perjanjian tidak selalu meminta persetujuan pihak lain di bawahnya. Jadi biasanya kalau nanti kita pahami dalam sejarah-sejarah ketika ada raja yang hebat, yang besar, yang berkuasa, kemudian dia membuat perjanjian dengan jajahannya misalnya atau bangsa-bangsa yang lebih kecil, biasanya itu bukan suatu kesepakatan atau meminta meminta pendapat, ya, meminta persetujuan dari orang-orang yang berada di bawahnya seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan perjanjian Tuhan ya, sebagai gambarannya itu adalah seperti pihak yang mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi ya, dan perjanjian itu tidak selalu meminta persetujuan dan tidak meminta persetujuan pihak lain di bawahnya. Tuhan nggak pernah nanya kepada Nuh misalnya, Nuh kamu setuju nggak dengan perjanjian saya? Tidak. Nggak pernah nanya kepada Abraham, Abraham kamu setuju nggak dengan komitmen saya dan komitmen kamu yang seharusnya kamu lakukan? Nggak pernah seperti itu. Ya, kepada Musa, ya kepada Daud nggak pernah seperti itu ya. Jadi Tuhan itu mengadakan perjanjian, ya saya Tuhan kamu, kamu adalah umat saya, kamu harus lakukan seperti itu ya. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, maha hadir, ya, maha segalanya. Jadi dia nggak perlu nanya-nanya kita setuju apa enggak gitu. Dia tahu apa yang terbaik. Ya kita harus mengikuti dia, ya, karena dia yang tahu yang terbaik ya, seperti itu. Dan dia biasanya nanti kalau kita lihat dalam perjanjian-perjanjian itu kehendak Tuhan itu, kerinduan Tuhan itu adalah memberikan nilai tambah, ya, ingin membuat kehidupan kita lebih baik, ya, bahkan jauh lebih baik dari waktu ke waktu secara progresif. Itu kita bisa lihat nanti dalam kehidupan di dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, ya Tuhan berjanji, ya, kepada Adam, kepada kepada Nuh, kepada Abraham, dan itu terus menerus diadakan oleh Tuhan kepada umatnya sampai nanti pada akhirnya semakin jelas kehendak Tuhan, ya, semakin jelas rencana Tuhan, karya Tuhan, semakin jelas kebaikan dan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, ya. Nah, itu tentang gambaran awal atau pendahuluan untuk kita tentang uh, arti daripada topik kita, yaitu perjanjian, perintah Tuhan, dan peran para nabi. Nah, ini ada 5 perjanjian penting untuk diketahui ya. Yang pertama perjanjian Nuh atau yang dikenal dalam bahasa Inggris adalah Noahic Covenant ya, perjanjian Nuh. Nah, kita tahu bahwa dalam peristiwa Nuh itu terjadi banjir yang sangat besar sekali sehingga ya menimbulkan suatu apa namanya akibat ya, kematian banyak sekali, eh, bisa dikatakan hampir seluruh manusia kecuali Nuh dan keluarga ya. Dan kemudian Tuhan berjanji bahwa dia tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Ya seperti saya katakan, seperti Bapak katakan bahwa uh, peristiwa Nuh itu mungkin harus dilakukan karena mungkin dikatakan dalam Kejadian 6 manusia itu sudah sangat jahat sekali ya. Sehingga mungkin perlu untuk di restart ya. Sehingga perlu mungkin untuk di reset lagi, dimulai lagi dari awal seperti itu. Dan tanda perjanjian itu adalah pelangi ya. Tuhan berjanji tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi ya, dan Tuhan juga me- mengatakan banyak hal-hal yang yang baik ke depannya ya, ya terkait dengan Nuh dan manusia ke depannya. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 9 ya. Jadi Tuhan itu kalau kita lihat mulai dari awal sampai akhir itu, sampai perjanjian baru itu selalu merindukan kebaikan-kebaikan, keselamatan untuk manusia ya, untuk kita semua. Nah, selain perjanjian Nuh, tentang perjanjian Nuh kita bisa lihat di Kejadian 9. Nah, selain perjanjian Nuh juga ada perjanjian Abraham. Ya, lebih detail nanti kalau perjanjian Nuh bisa baca aja Kejadian 9 ya.
Kemudian selain perjanjian Nuh itu ada perjanjian Abraham atau yang dikenal dengan Abrahamic Covenant, ya, perjanjian dengan Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan melalui keturunan Abraham bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Ya, berkatnya berkat apa? Ya, berkatnya adalah keselamatan, ya, keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya, itu kita bisa lihat nanti di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, kemudian Kejadian 17 ayat 7, ya. Jadi Tuhan itu terus mengadakan perjanjian, ya, dari generasi ke generasi. Kemudian ada juga perjanjian selain perjanjian Nuh dan perjanjian Abraham, ada juga yang dikenal dengan perjanjian Musa atau Mosaic Covenant, ya. Tuhan di dalam Keluaran 20 mengatakan, "Akulah Tuhan Allahmu, ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku," dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Tuhan memberikan perintah-perintah. Ya, biasanya perjanjian itu bunyinya seperti itu. Mengatakan, "Saya Tuhan kamu, kamu umat saya, kamu harus lakukan begini, begini, begini." Ya, semua itu adalah untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan umatnya. Ya, jadi Tuhan membuat janji itu supaya relasi antara Tuhan dengan manusia itu tetap terjaga dan manusia itu tetap terus setia dan terus bertumbuh dan semakin baik, semakin baik. Seperti itu Tuhan adakan itu dari generasi ke generasi. Ya, kita lihat juga, kita bisa lihat itu di Keluaran 19 sampai 24. Ya, kita bisa baca kalau mau tahu lebih detailnya. Kemudian perjanjian Daud, Davidic Covenant, ya. Tuhan mengatakan kepada Daud bahwa keturunannya akan menjadi raja untuk selamanya. Ya. Nah, siapa yang bisa jadi raja untuk selamanya, ya, kecuali Dia yang kekal, ya, yaitu Yesus, ya. Yesus pernah berkata kepada petinggi-petinggi agama pada masa itu, ya, pada orang Farisi, ahli Taurat di masa itu, dia bilang begini. Ya, kita bisa lihat di Matius 22 ayat 45, itu adalah satu teka-teki, ya, satu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab, tapi ketika kita tahu jawabannya kita akan terkejut, gitu, ya. Nah, di Matius 22 ayat yang ke-45 bunyinya seperti ini. Ya, Tuhan berkata kepada orang-orang Farisi, nanti kita bisa lihat itu di ayat 41-nya, ya. Dikatakan ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, ya. Nah, lebih spesifik lagi dia tanya di ayat 45. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, ya, huruf besar ini, ya, huruf besar maksudnya Tuhannya, ya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula, gitu, ya. Jadi Yesus bilang bagaimana mungkin, ya, bagaimana mungkin Mesias itu adalah Tuhannya Daud tapi anaknya juga. Ya, itu membuat orang Farisi bingung menjawabnya. Kenapa? Karena Tuhan akan datang melalui keturunan Daud, itu maksudnya, yaitu Yesus, gitu loh, ya. Jadi Yesus bertanya begitu, orang Farisi kebingungan, ya. Di 46 dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya karena pertanyaannya sulit, ya. Dan kalaupun mendapat jawabannya adalah bahwa Tuhan datang ke dunia, ya, melalui keturunan Daud, yaitu siapa? Yesus, gitu. Ya, jadi Yesus adalah Mesias, gitu, ya. Dan itu kita bisa lihat juga di 2 Samuel 7, ya, selain Matius 22 ayat 45, juga 2 Samuel 7 tentang terkait dengan janji Tuhan kepada Daud, ya. Kemudian selain perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, perjanjian Musa, perjanjian Daud, ada juga yang disebut dengan perjanjian baru atau New Covenant, ya. New Covenant atau perjanjian baru, ya. Perjanjian baru itu artinya hubungan Tuhan dan manusia yang dimediasi oleh Yesus atas pernyataan bahwa seseorang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Jadi apa yang kita miliki saat ini,
kita percaya kepada Yesus dan kita mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah perjanjian baru ya. Kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal ya, sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan kepada kita ya. Jadi itu adalah perjanjian baru. Kita hidup di dalam perjanjian baru ya. Kita adalah pihak yang ada di dalam perjanjian baru. Tuhan berjanji dan akan memberkati kita dan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Ya, seperti itu sebagai umatnya. Dan sebagai umatnya kita mengingat perjanjian dengan dia dan tetap setia kepada dia sampai seumur hidup kita ya. Jadi seringkali juga perjanjian ini sangat baik diilustrasikan dalam pernikahan. Jadi kalau kalau orang menikah itu kan ada janjinya, ada komitmennya, ya, ada relasi yang sangat kuat dan ada semacam komitmen dan hal-hal yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak dengan luar biasa satu sama lain. Ya seperti itulah kira-kira antara Tuhan dengan umatnya ya. Jadi Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, begitu juga kita terhadap Tuhan. Ya itu luar biasa. Jadi penting sekali untuk memahami perjanjian perjanjian Tuhan ini ya. Nah, mengapa covenant penting dan mengapa kita perlu mengerti tentang itu? Ya agar kita mengingat kasih Tuhan, janji Tuhan, rencana Tuhan yang direalisasikannya untuk kebaikan dan keselamatan manusia, ya termasuk kita tentunya. Nah, mengapa Tuhan mengadakan perjanjian dengan orang dan generasi yang berbeda? Ya, kenapa Tuhan melakukan itu secara kontinu ya terus-menerus? Ada kepada Adam, ada kepada Nuh, ada kepada eh, Abraham, Musa dan seterusnya. Karena ya jawabannya adalah karena usia manusia itu terbatas. Ya, jadi misalnya Tuhan mengadakan perjanjian dengan katakanlah kepada Abraham. Nah, kalau hanya kepada Abraham, tidak lagi diadakan kepada generasi berikutnya, ya mungkin kita lupa ataupun mungkin kita mungkin tidak terlalu jelas ya seperti itu. Nah, karena itu Tuhan selalu mengadakan perjanjian-perjanjian ya, generasi demi generasi. Ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan generasi yang pertama dari bangsa Israel, kemudian setelah mereka sampai di tanah Moab 40 tahun setelahnya, Tuhan mengadakan perjanjian lagi dengan generasi-generasi yang baru. Kenapa? Ya karena ya atau agar orang atau generasi baru mengetahui perjanjian mereka, ya. Dan kedua, agar generasi baru mengetahui relevansinya, ya. Relevan nggak dengan mereka dalam konteks mereka. Makanya nanti kalau kita baca perjanjian Tuhan dengan generasi pertama Israel yang keluar dari Mesir dengan generasi setelahnya ada beda-beda sedikit, ya semacam ada item-item yang berbeda. Misalnya dalam generasi yang berikutnya lebih ditekankan tentang perintah Tuhan agar mereka lebih menjaga kemurnian, ya menjaga diri mereka dari dosa seksualitas. Kenapa? Karena Tuhan mengerti bahwa nanti ketika masuk ke tanah perjanjian itu menjadi satu tantangan yang jauh lebih hebat seperti itu ya dibanding dengan sebelumnya yang di padang gurun gitu ya. Nah, jadi agar mereka juga tahu relevansinya sesuai konteks mereka ya. Seperti itu. Ya, jadi dengan adanya perjanjian yang dilakukan secara terus-menerus ini mungkin itu juga yang membuat orang Ibrani itu mempunyai kekuatan. Ya, kekuatannya itu dalam hal transmisi pesan ya, transmisi pesan baik secara verbal dan kemudian selanjutnya diikuti dengan tulisan-tulisan seperti itu ya. Jadi transmisi pesan di dalam kehidupan bangsa Israel itu sangat-sangat bagus dan luar biasa ya. Mereka itu kuat dalam menghafal ya. Mungkin karena sering mengulang, mengulang, mengulang seperti itu ya. Seperti halnya perjanjian yang diulang-ulang gitu ya. Nah, natur daripada covenant kalau kita melihat ya apabila Bapak perhatikan di dalam covenant-covenant itu ya sebagaimana revelasi atau penyataan Allah, perjanjian Tuhan diberikan itu secara kontinu. Ya, jadi dari Adam kemudian kepada Nuh, kemudian kepada Abraham itu kontinu dan berulang, berulang gitu,
berulang misalnya ia menyatakan lagi bahwa dia adalah bahwa Tuhan Allah adalah uh, Tuhan mereka, ya, bahwa Tuhan adalah Allah mereka, ya, dan relevan terhadap penerimanya, ya, relevan terhadap penerimanya dan semakin progresif menyatakan rencana dan realisasi penebusan. Biasanya makin lama makin jelas itu rencana Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan dari 5 perjanjian ini, mulai dari Nuh sampai perjanjian baru makin jelas rencana penebusan Tuhan, ya, gitu. Makin jelas rencana penebusan Tuhan dan realisasinya makin jelas bahwa Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita, ya. Nah, kemudian tentang memahami maksud dan tujuan Allah dengan perjanjian. Apa sih maksud dan tujuan Allah dengan perjanjian itu, ya? Yang pertama adalah untuk mendatangkan kebaikan, berkat, dan keselamatan kepada manusia. Ya, seperti Bapak katakan tadi, Tuhan itu selalu memikirkan apa yang baik untuk kita, ya. Dia selalu berpikir seperti seperti mau memberikan nilai tambah kepada kita. Makanya kalau kita lihat perjanjian Tuhan itu selalu untuk kebaikan-kebaikan kita, untuk keselamatan kita, ya. Jadi itu adalah uh, salah satu atribut Tuhan, ya. Tuhan itu maha baik, ya. Dia baik, dia mengasihi kita, ya. Jadi itu yang akan kita lihat dalam perjanjian-perjanjian itu, ya, untuk mendatangkan kebaikan, berkat, dan keselamatan kepada manusia. Yang kedua atau yang selanjutnya, manusia di sisi lain, ya, di sisi lain bukan saja Tuhan memberkati kita, tapi di sisi lain dia juga mendorong kita untuk mengalami transformasi dan pertumbuhan di dalam relasi, dalam karakter moral kita, dan fungsi kita di hadapan Allah, ya. Jadi dia bukan saja memberkati kita, tapi dia mendorong kita juga untuk bertumbuh, ya, di dalam karakter moral kita, di dalam relasi kita dengan dia, seperti itu. Nah, itu luar biasa, ya. Jadi Tuhan itu bukan seperti eh, apa ya? Kalau dalam dalam kaitan dengan bapak dengan anak itu nggak seperti hanya memanjakan anaknya, tapi dia nggak mendorong anaknya itu untuk bertumbuh dalam karakter moralnya. Nah, Tuhan itu nggak seperti itu. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan dia akan menegur, ya, dalam tanda petik menghajar, maksudnya melatih jadi pribadi yang semakin baik. Jadi kalau Tuhan melatih kita, itu artinya tujuan Tuhan itu membentuk kita menjadi pribadi yang semakin baik, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan penciptaan, ketika Allah membagikan communicable attributes, yang dibagikan itu kan hal-hal yang baik dalam hidup kita, ya, kebaikan, kekudusan, dan banyak lagi hal-hal yang baik dalam hidup kita. Itu artinya Allah menghendaki kita mempunyai relasi dan karakter moral yang baik sejak penciptaan. Dan itu sampai sekarang konsisten. Tidak hanya saat penciptaan Tuhan membagikan atribut, ya, communicable attributes yang baik, tapi juga bukan saja hanya penciptaan, tapi juga sampai sekarang, ya. Artinya tidak ada kekristenan tanpa karakter moral yang baik, ya. Jadi karakter moral yang baik itu ya memang harus dimiliki mulai dari dulu ya sampai sekarang. Bukan dulunya boleh, bukan dulu harus baik, sekarang nggak baik, nggak apa-apa, bukan begitu, ya. Nah, lebih jauh tentang peran para nabi, ya, karena kita berbicara juga tadi tentang peran para nabi, walaupun Bapak singgung secara umum di awal, tapi lebih jauh peran para nabi, ya, itu ada istilah di sini foretelling dan foretelling. Nah, kebanyakan orang termasuk Bapak juga, ya, mengira bahwa nabi itu cenderungnya foretelling. Foretelling ini kayak meramal. Kalau foretelling itu seperti berkhotbah, meyakinkan, mendorong, ya, menegur termasuk juga, ya, menyemangati termasuk juga itu foretelling, ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu nabi itu sebenarnya lebih kepada preacher, ya, pengkhotbah, rather than predictor, lebih daripada peramal, ya. Jadi itu beda, nabi dengan peramal harus bedakan. Kebanyakan orang berpikir nabi itu hanya meramal-meramal, bukan. Nabi itu perannya justru lebih banyak tentang hari ini, dalam arti kamu harus berubah hari ini, kamu harus ingat Tuhan hari ini, kamu harus lakukan perintah Tuhan hari ini. Lebih banyak dia bicara itu daripada tentang masa depan. Walaupun ada tentang masa depan, tapi juga
dia juga tujuannya berbicara tentang masa depan juga untuk mendorong umat Tuhan itu untuk melakukan perintah-perintah dan kehendak Tuhan. Jadi jangan salah mengerti ya. Nabi itu bukan peramal ya. Fungsi utamanya bukan meramal, walaupun ada ramalan yang dia bagikan ya kadangkala, tapi dia sebenarnya lebih mendorong agar umat Tuhan itu ingat Tuhan, ingat perjanjian Tuhan, agar umatnya itu melakukan perintah Tuhan, jangan melanggar perintah-perintah Tuhan, suruh kembali kalau mereka melanggar, kembali kepada Tuhan, seperti itu. Nah, implikasinya juga dalam kekristenan kita agar kita paham bahwa menjadi Kristen itu bukan menjadi peramal. Makanya kalau kita jadi Kristen jangan jangan apa ya, bukan kita jadi ahli-ahli meramal gitu. Walaupun ya kita diberikan juga karunia untuk memprediksi masa depan, tapi bukan itu utamanya. Ya, bukan itu utamanya. Utamanya adalah agar kita semakin bertumbuh di dalam karakter moral kita, ya. Agar kita bertumbuh dalam relasi kita dengan Tuhan. Itu sebenarnya agar kita semakin bertumbuh dalam fungsi kita. Jadi bukan ngeramal-ngeramal, tahu tentang masa depan, ya melihat-melihat masa depan, tapi diri sendiri tidak ada perubahan, tidak ada transformasi dalam hal karakternya, dalam hal moralitasnya, dalam hal etikanya, ya, ya kira-kira seperti itu ya. Jadi tugas atau peran fungsi para nabi adalah mengingatkan umat Tuhan akan perjanjian dengan Tuhan, mengingatkan umat Tuhan untuk melakukan perintah dan kehendak Tuhan, menegur umat Tuhan akan pelanggaran yang mereka lakukan. Ya, kalau kalian baca cerita tentang Nabi Nathan yang menegur Daud, ya itu dilakukan karena ya atau agar Daud itu kembali kepada Tuhan. Jadi nabi-nabi itu kalau kita baca dalam perjanjian lama tujuannya itu. Mereka itu apa yang mereka lakukan itu berkaitan dengan perjanjian Tuhan. Musa menegur Israel itu tujuannya adalah agar mereka kembali kepada perjanjian Tuhan, mengingat perjanjian Tuhan dan setia melakukan perintah-perintah dan kehendak Tuhan. Ya, seperti itu kira-kira fungsi atau peran para nabi ya. Dan itu kita akan temukan di sepanjang kitab-kitab perjanjian lama ya. Nah, refleksi dan praktikalitas ya, apa praktikalitasnya dalam hidup kita ya agar kita bertumbuh di dalam relasi kita dengan Allah. Ya, melihat perjanjian-perjanjian ini, belajar tentang perjanjian-perjanjian ini, kita bersyukur dan memuji Tuhan atas rencana, pekerjaan dan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Jadi Tuhan itu dengan setia, dengan progresif, ya dengan konsisten, dengan kontinu membantu kita untuk memahami, untuk bertumbuh dalam relasi kita, ya, membantu kita untuk mengenal Tuhan, membantu kita untuk mengasihi Tuhan, seperti itu ya. Itu yang dilakukan Tuhan secara progresif dari dulu sampai sekarang ya. Ya, kemudian agar kita ya secara praktikalnya agar kita bertumbuh dalam karakter moral kita. Ya, agar kita peduli dengan karakter moral, ya, itu praktikalitasnya dan bertumbuh sesuai anugerah dan kehendak Allah. Jadi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita bertumbuh dalam karakter moral kita. Ya, melalui pembelajaran ini semoga juga bisa mendorong kita untuk bertumbuh dalam karakter moral kita karena itulah yang dikehendaki Allah sejak penciptaan. Dan Tuhan mengadakan perjanjian perjanjian dengan umatnya ya agar kita ingat ya bahwa dia mengasihi kita dan dia mendorong kita juga untuk mengasihi dia dan bertumbuh di dalam relasi dan karakter moral kita dan peran fungsi kita dalam kehidupan kita. Ya bertumbuh ya selain dalam hal relasi, selain dalam hal karakter moral juga agar kita bertumbuh dalam kontribusi kita ya secara positif dan konstruktif dalam komunitas, dalam lingkungan dan masyarakat ya sebagaimana yang dikehendaki Allah. Jadi ya itu tujuannya pembelajaran ini dan praktikalitasnya ya agar kita bertumbuh ya. Karena itu mari kita semua bersyukur memuji Tuhan akan kebaikannya, akan rancangan Dia yang baik dan mari kita terus berlatih di dalam karakter moral kita karena itulah yang dikehendaki Tuhan ya di dalam perjanjian-perjanjiannya Dia akan memberkati kita dan kita juga ya didorong oleh Tuhan untuk
melatih diri kita untuk bertumbuh di dalam relasi dan karakter moral dan peran fungsi kita dalam kehidupan ya. Demikian materi yang Bapak bisa sampaikan di dalam pertemuan kita pada hari ini, semoga bisa bermanfaat dan membangun perspektif dan kehidupan kita ya sebagai umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Pak.